Jadi sampai sekarang itu inilah masih formasi untuk ASN dan lain terkait dengan petugas OP kita itu masih belum fix istilahnya. Kalau tugas yang sangat berat itu, ya, itu ditanggung oleh para petugas ya, dengan status yang kurang jelas, kesejahteraannya ya kurang jelas. Karena dia itu dianggap hanya sebagai petugas, bukan pegawai. Dia itu hanya memperoleh honor. Kan tidak fair. Betul. Tidak fair. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast yang akan membahas tentang pengelolaan sistem irigasi. Kali ini bersama dengan saya, Ansita Kupitakingin Pradipta. Saya adalah dosen di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Pada seri pertama ini akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan peranan sumber daya manusia atau SDM dalam pengelolaan irigasi berbasis manusia. Hal ini menjadi penting karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pengelolaan irigasi itu tidak hanya terfokus pada infrastrukturnya saja, melainkan ada 5 hal atau yang kita sebut dengan 5 pilar yang perlu kita soroti dalam pengelolaan irigasi. 5 pilar itu apa saja? Yaitu tentang ketersediaan air, kemudian infrastrukturnya, sistem pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia. Nah, pada seri pertama ini kita akan membahasnya dari segi sumber daya manusia dan nanti kaitannya pada pengelolaan irigasi berbasis manusia. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber yang sangat kawakan. Beliau sudah banyak sekali pengalamannya di bidang pengelolaan sistem irigasi. Yang pertama di samping saya ini adalah Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo Arif, Magister of Engineering. Beliau adalah guru besar di bidang teknik dan manajemen irigasi pada Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Prof, di podcast kita seri pertama kali ini ya, Prof. Nanti akan berkelanjutan podcast ini, jadi silakan nanti disimak bersama. Kemudian hadir bersama saya dan Prof Sigit kali ini. Selamat datang, Pak. Beliau adalah Bapak Insinyur Jito SP1. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Dan saat ini beliau berdua merupakan pembina Paguyuban Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Indonesia. Selamat datang Prof Sigit, Pak Jito dalam podcast seri pertama ini yang mana kita akan membahas tentang peranan sumber daya manusia dalam pengelolaan irigasi berbasis manusia. Nah, terkait dengan topik ini mungkin saya akan bertanya ke Pak Jito terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan begitu Pak, terkait dengan kondisi existing pengelolaan irigasi di Indonesia dan nanti kaitannya ke sumber daya manusia. Jadi kondisinya saat ini bagaimana? Mungkin nanti akan memberikan wawasan yang cukup mendalam bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Monggo Pak Jito bisa dijelaskan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sangat erat hubungannya bagaimana kondisi kinerja dan sumber daya manusia, terutama untuk kegiatan pengolahan irigasi. Kondisi saat ini tentunya fluktuatif ya, kondisi irigasi itu fluktuatif karena sebenarnya biarpun ada rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan lainnya, tapi ada di mana laju rusak itu otomatis ada dalam setiap jaringan irigasi. Nah, belum lagi ini terkait dengan SDM-nya, ada tidak, kapasitasnya seperti apa, begitu ya. Jadi kalau semakin SDM kita tidak memadai dari sisi kualitas, kuantitas, ini implikasinya termasuk kondisi jaringan irigasi ini, ya, di samping pelayanan itu sendiri. Jadi sangat erat berkaitan dengan sumber daya manusianya. Biarpun irigasinya bagus, ya. Kondisi irigasinya bagus. Kalau SDM-nya tidak bagus, tidak akan bisa membuat pelayanan dengan baik kepada petani. Petani adalah user kita, ya, user bagi
irigasi. Nah itu kalau istilahnya publik itu publiknya irigasi itu ya para petani itu gitu. Ya ini perlu petugas untuk melayani mereka, untuk mengatur airnya, ya, untuk menjaga jaringannya, otomatis menjaga kondisi jaring irigasi supaya tetap terjaga dengan baik. Sepintas seperti itu yang bisa sampaikan secara umum. Baik, terima kasih. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Cito bahwa misalnya kalau misalnya infrastrukturnya bagus, tapi kemudian tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, maka tidak akan bisa memberikan pelayanan irigasi yang memadai dan baik untuk tentunya meningkatkan produksi pertanian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ini sangat menarik Pak terkait dengan sumber daya manusia ini. Saya jadi tertarik bertanya tentang ini lebih lanjut tentang kompetensi apa. Jadi kompetensi apa yang sekiranya perlu dipersiapkan untuk mendukung sumber daya manusia yang memadai itu tadi? Iya, jadi sebenarnya kompetensi petugas ya termasuk kuantitas atau pemenuhannya itu sudah diatur di dalam peraturan Menteri PUPR ya. Yang irigasi permukaan diatur di dalam Permen PUPR 12 tahun 2015. Yang rawa pasang surut diatur di dalam Permen PUPR nomor 11 seperti itu ya. Lebak nomor 16, tambak nomor 21 itu sudah ada catatan kompetensi apa yang dibutuhkan. Umpamanya pengamat itu minimal ya secara pendidikan D3 teknik sipil, minimal loh ini ya. Juru minimal SLTA, lebih ke teknis atau STM seperti itu ya. Kalau POB, PPA, petugas pintu air, POB itu adalah petugas operasi bendung, itu cukup dengan SLTP atau SMP semacam itu. Terus ada lagi bagian bersih-bersih seperti office boy tadi, pembersihan saluran itu namanya pekarya, cukup SD saja lah, itu kan untuk pembersihan itu. Nah, ini sudah ada ketentuannya di sana. Terus bagaimana misalkan nanti kompetensi dibutuhkan dilakukan biasanya pelatihan, bimbingan teknis dan seterusnya untuk meningkatkan kompetensinya semacam itu. Terus juga ada fasilitasinya tugas ini. Juru misalkan kalau irigasi permukaan ya, ini fasilitasnya adalah mobil pickup. Karena pickup itu bukan untuk kepala UPTD atau pengamatnya saja, itu sebenarnya untuk membantu pemeliharaan, kan angkat-angkat semen, pasir, kalau ada pemeliharaan, pakailah mobil itu. Terus ada rumah dinas. Terus ada fasilitas komunikasi. Kalau juru motor, ya. Fasilitas komunikasi. Nah, PPA PUB itu sepeda. Nah, ini yang lucu loh, sepeda. Tapi memang PUB PA ini diharapkan orang setempat, nggak perlulah pakai motor, ya cukup sepeda. Sepeda pun kalau bagus lebih mahal daripada motornya, semacam itu ya. Ini yang tertera di dalam permen-permen. Nah, soal implementasinya, nah ini yang belum secara keseluruhan dicukupi. Nah, ini yang barangkali ke depan ini biarpun nanti belum masuk ke tahap awal, ini akan lebih baik apabila fasilitas yang tertera itu dicukupi. Secara bertahap lah, paling tidak semacam itu. Sekarang itu, ini sekarang ini. Berarti sebenarnya kompetensi itu sudah tertuang ya Pak di permen-permen PU sudah ada. Tapi mungkin implementasinya ya Pak yang perlu implementasinya itu kadang-kadang rekrutmennya itu ada yang tidak sesuai dengan itu, karena adanya itu gitu ya. Baik. Ya, karena adanya itu. Ya itulah kondisi yang ada yang harus kita terima saat ini. Mungkin saya penasaran seadanya itu berarti biasanya sistem rekrutmen saat ini yang sudah berjalan itu seperti apa, Pak? Nah, begini pertanyaannya. Dulu petugas OP kita itu umumnya PNS. Baik. Pengamat, juru, POB, PPA, staf pengamat itu umumnya PNS ya dulu. Kalau pekarya itu ada PNS, ada yang harian. Seiring waktu ini banyak pensiun ini. Tugas-tugas kita ini banyak pensiun. Di samping lagi bahwa pengolahan irigasi itu kan dibatasi. Artinya ada batasannya, berikan kewenangan. Ada pusat di atas 3.000 sesuai ketentuan yang masih berlaku sekarang. Provinsi 1.000 sampai 3.000, kabupaten di bawah 1.000. Nah, sehingga
petugas ini menjadi seakan-akan terkapling-kapling berdasarkan kewenangan. Biarpun faktanya ya yang TPUP itu ya masih ada sebagian dari kabupaten dan seterusnya. Implikasinya apa? Karena pensiun. Mau nggak mau melengkapinya harus dengan harian. Gitu. Jadi sampai sekarang itu inilah masih formasi untuk ASN dan lain terkait dengan petugas OP kita itu masih belum fix istilahnya. Ini mau apa ini? Ya. Di samping itu kalau melihat teman-temannya di lapangan ini Pak Prof Sigit, PPL begitu jadi BSN, biar jadi bisa ASN. jadi mereka belum, ini menjadi keprihatinan sebenarnya. Ya, itulah kondisi yang ada sekarang. Ya, bagaimana meningkatkannya? Padahal beliau-beliau itu adalah pelaksana pelayanan publik. Nah, ini yang perlu dipikirkan ke depan. Ternyata mohon pada Bapak dan Ibu pengambil kebijakan ini bisa memikirkan nasib mereka. Saya kira demikian. Ini merupakan insight yang sangat berharga, Pak. Jadi nanti akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ke depannya terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan irigasi. Dan kalau menurut Pak Jito, kira-kira apa concern penting sehingga kompetensi ini benar-benar harus dipenuhi kaitannya ke pengelolaan irigasi berbasis manusia tadi, Pak? Ya, pertama harus ada komitmen lah dari pihak yang berwenang ya Pak ya. Iya. Terus formasi, kita basicnya ngelihatnya adalah pelayanan publiknya. Jadi yang melayani itu ya kompetensinya harus memadai. Nah, kalau merekrut ya sesuai kisi-kisi yang tertera di dalam permen tadi. Ya. Kedua, harus dilakukan pelatihan atau BIMTEK secara memadai. Kalau saya boleh cerita ya, dulu sebelum otonomi, pelatihan pengamat itu 3 bulan. Oh. Jadi begitu masuk pelatihan keluar sudah Pinter. siap gitu. Gitu, Pak. Nah, sekarang itu sulit untuk membuat pelatihan 3 bulan. Pengamat 2 minggu aja susah. Makanya di dalam Pusgam Bangkom itu bikin modul tingkat pengamat itu dibagi 2. Tingkat dasar, tingkat lanjut, masing-masing 10 harian. 10 harian, karena kalau lanjut itu nggak ada yang ikut pelatihan seperti itu. Nah, sekarang udah bagus juga, sudah ada SKK, standar kompetensi khusus. Sehingga setelah pelatihan itu, sertifikasi kompetensi ini sesuatu yang langkah yang bagus lah dari BPSDM mengeluarkan ini. Nah, bahkan sekarang mau ditingkatkan menjadi SKKNI, tidak SKK khusus sendiri, tapi akan ada ditingkatkan statusnya menjadi SKKNI sehingga bisa dipakai untuk seluruh pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Jadi perkembangannya sampai di situ. Baik, itu bertahap ya Pak ya, berarti bertahap untuk mencapai peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaku pelayan irigasi. Ya, sebagai pelayan pengelolaan irigasi khususnya di Indonesia. Nah, kemudian ini menjadi menarik Pak, karena kalau kita tahu sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Kita kalau misalnya irigasi dulu secara konvensional, sekarang bisa diatur sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang berbasis sensor, kemudian juga berbasis pemantauan real time. Itu saya rasa baik di seluruh dunia maupun di Indonesia sudah mulai mengembangkan atau menerapkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan irigasi. Nah, ini sangat menarik sehingga saya ingin bertanya mungkin ke Prof Sigit terlebih dahulu terkait dengan peranan teknologi ini, Pak. Kira-kira nanti bagaimana teknologi ini akan membantu dalam mendukung pengelolaan irigasi berbasis manusia itu, Pak. Terus Mbak Ansita. Jadi yang pertama kali itu saya ingin menyampaikan suatu konsep tentang pengelolaan irigasi berbasis manusia. Nah, itu ada perubahan paradigma sebetulnya. Ya, karena ada perubahan ada pengembangan teknologi, ada macam-macam lah. Yang pertama itu adalah bahwa irigasi itu dipandang sebagai suatu human capital. Jadi tidak hanya tadi disampaikan oleh Pak Jito, jadi bahwa pengelolaan irigasi itu tidak hanya infrastruktur, tapi juga ada manusianya. Manusia itu ada institusinya dan ada pelakunya. Pelakunya itu ada
pelakunya itu ada petugas, ada petani dan sebagainya. Nah, dalam sistem irigasi yang berbasis manusia itu human capital itu ini konsepnya agak berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. SDM. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah bahwa kalau dalam konsep human capital itu manusia itu dianggap manusia yang paripurna. Jadi karena termasuk pikirannya, termasuk wadaknya fisik, tapi juga pikirannya. Dia punya ide, punya apa-apa saja yang terkait dalam pikiran, pengetahuan juga seperti itu. Nah, perbedaannya yang kalau human capital, Manajemen SDM, itu manusia itu hanya dianggap sebagai suatu fungsi produksi. Jadi ya seperti pabrik itu, ya kamu harus tugasnya mau ini toh, wes baru sudah selesai. Tapi kalau human capital tidak. Nah, inilah yang nanti akan kita kembangkan. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini sudah teknologi itu sudah mendukung itu. Sehingga kita bisa sharing pengetahuan dan macam-macam, digitalisasi dan sebagainya. Nah, salah satunya dengan podcast ini. Podcast ini kan merupakan salah satu implementasi dari pengembangan teknologi berbasis digital ini. Nah kebetulan kita sudah mengembangkan misalnya ada knowledge management center. Itu kita berkali-kali ada webinar webinar. Terus ada IKC yang juga digagas dengan Pak Almarhum Pak Eko, Pak Cito, saya dan beberapa teman lain. Itu sudah dilakukan. Jadi kalau ada permintaan teman-teman di lapangan itu, ini perlu ada pengembangan pengetahuan tambahan lagi. Ya, mungkin belum bisa difasilitasi oleh pemerintah. Nah, dengan itu kita bisa. Dan itu bisa langsung ngomong-ngomongan, ada interaksi di situ. Nah, itulah yang tadi bisa dikembangkan sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan. Baik. Berarti konsepnya itu adalah kalau kita sebut sumber daya manusia itu kan berarti kalau dalam istilahnya kan human resources. Nah, human resources itu kan berarti kita hanya melihat manusia itu hanya dari produksinya saja, begitu nggih Pak? Sebagai bagian dari produksi. Tapi di sini kita ingin melihat manusia itu tidak hanya sebagai pelaku yang kemudian akan kita lihat bagaimana dia produksinya, tapi juga pola pikirnya, pemikirannya, ide-idenya itu juga akan kita lihat. Itu yang disebut dengan konsep human capital. Jadi mungkin akan terasa lebih enak nggih Pak kalau kita sebutnya human capital dibandingkan kalau kita sebutnya dengan sumber daya manusia atau human resources. Nggih, cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Sigit. Kemudian saya juga ingin bertanya nih, pertanyaan yang sama kepada Pak Jito. Menurut Pak Jito, bagaimana Pak peran dari pengembangan teknologi ini khususnya dalam pengelolaan irigasi berbasis manusia? Baik, sebagaimana jelaskan Pak Prof. Sigit tadi, saya kira keniscayaan ya. Nggak mungkin kita nggak menggunakan teknologi yang begitu cepat berkembang. Nah, harapannya ini bisa mengoptimalkan pelayanan, kembali kepada pelayanan masyarakat. Nah, apakah teknologi itu nanti mengurangi sumber daya manusia? Yaitu kita hitung, kita optimalisasi. Ya harapannya kalau ada penerapan teknologi, bisa tugas-tugas yang lain itu ya bisa lebih optimal lah, umpamanya bisa terbantu dengan adanya teknologi. Tidak manual saja. Selama ini kan kita manual, di dalam environment pun itu ya masih manual. Nah, sekarang banyak berkembang lah. Bahkan contoh beberapa sudah digitalisasi, ya sudah petugasnya sudah dilakukan pelatihan atau pendidikan atau bimbingan teknis lah sampai bisa mengoperasikan. Beberapa hal kita sudah pakai aplikasi ya. Di UGM ada namanya Sipasi. Terus untuk ada Epaksi. Terus ada Semopi untuk pelaporan. Ini mau dirintis mungkin e-Aknop. Sehingga kalau itu ada ini suatu rangkaian yang menjadi satu kesatuan, tentunya bisa berhemat dari sisi tenaga maupun biaya kalau bisa dilaksanakan. Contoh, Epaksi ini dilingkan dengan e-Aknop.
Ini satu kegiatan bisa menghasilkan 3, gitu ya. Inilah kemajuan teknologi yang diterapkan semacam itu. Kalau kegiatan pemeliharaan, contoh operasi ya. Sekarang yang digitalisasi kan cukup ditombol-tombol saja sudah bisa mantau juga muka airnya berapa, debitnya bisa diukur, bahkan bukan pintu ya bisa. Tapi yang penting adalah keberlanjutannya. Betul sekali. Jangan bisa membuat baru-baru teknologi tapi tidak menjaga keberlanjutannya. Nah, ini yang diperlukan ke depannya seperti ya. Tapi sudah langkahnya sudah mulai sekarang ini, sudah banyak diterapkan. Saya kira itu Mbak Sita. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi dari yang disampaikan Pak Jito, bahwasanya untuk pengembangan teknologi terkait dengan pengelolaan irigasi itu sudah sangat banyak ya Pak. Dan harapannya ini untuk membantu, jadi membantu kinerja pelaku pengelolaan irigasi tadi, sumber daya manusia atau human capital tadi. Tapi yang menjadi penting adalah keberlanjutannya. Apakah ini bisa berlanjut atau tidak? Dan terkait yang disampaikan Pak Jito tadi, ada yang sudah dikembangkan oleh Prof. Sigit tadi terkait dengan SIPASI. Mungkin bisa diceritakan sedikit Prof tentang implementasinya selama ini, kemudian juga kira-kira keberlanjutannya bagaimana ini ke depannya. Silakan Prof. Sebetulnya kan proses digitalisasi dalam OP itu kan sudah dimulai sejak lama ya. Jadi pertama kali itu saya diminta Pak Jito itu untuk mengembangkan OP PMA ya. PMA, manajemen aset dulu. Manajemen aset itu tahun 95-an itu. Awal-awal 2000-an itu juga mulai. Kemudian ada OP utama apa dulu Pak yang itu di Bondoyudo itu memakai internet. Tidak pakai internet tapi masih SMS gateway. Ya, nah waktu itu kemudian oleh teman-teman termasuk Pak Jito masih di Jakarta waktu itu oleh Balai Irigasi dikembangkan yang irigasi tadi lupa saya namanya itu. Semoy awalnya. Ya Semoy ya sebenarnya. Awalnya Semoy. Jadi yang di Bondoyudo itu dikembangkan oleh teman-teman dari Balai Irigasi. Jadi menjadi Smopi. Ya Smopi itu menggunakan belangko yang O1 sampai O12 itu jadi internet, basis internet. Nah, kemudian tambahkan lagi karena mungkin waktu itu punya dana dari PDMIP dikembangkan menjadi epaksi. Dan sekarang ada lagi EAKNOP yang modern. Nah, SIPASI itu dikembangkan namanya dulu SIMASI. Itu dikembangkan pertama kali berbasis oleh IRWA, oleh Direktorat Irigasi dan Rawa. Itu di Wadas Lintang. Di Wadas Lintang masih desktop. Nah, kemudian oleh Irigasi Rawa, Direktorat Irigasi Rawa diminta untuk dikembangkan menjadi sekarang ini yang SIPASI. Basisnya pakai untuk namanya itu untuk menjagani atau mencoba konsep modernisasi berbasis trilogi, ada Pancakrida dan sebagainya. Nah, ini baru dalam tahap percobaan ya. Percobaan dan kemudian kita evaluasi pengembangannya dan sebagainya. Ini sudah kita pasang di beberapa tempat yang SIPASI 1 itu di 4 DI, terus sekarang ini yang di Tabu-Tabu itu di BBS Sulawesi Selatan itu sudah jalan masih bagus. Nah, sekarang dikembangkan bersama-sama dengan Kementerian dalam Pemda DIY dan UGM karena kita punya basis kemarin itu PT itu ya. Itu ada kecil lah gitu. Ada skadanya ada, kemudian sudah ada mulai SIPASI dipasang di sana, water centernya sudah ada di situ lah. Ini kita bisa belajar di sana. Tadi pagi-pagi kan Bu Dekan juga menyampaikan kalau bisa yang di Sapon itu dijadikan semacam living laboratory untuk modernisasi irigasi sehingga kita bisa mengembangkan yang SIPASI dengan smart agriculture misalnya. Nah, itu seperti apa? Yang Mas Andri punya pengalaman bagus di smart farming ya. Nah, kita juga coba nanti seperti apa. Nah, ini living laboratory ya. Ini mungkin
tugas-tugas adik-adik yang ke depan ini yang mau menuju ke sana ini. PR ya. Iya, PR-nya ke sana ini ya Pak. Iya. Selain Sita, Bu Tineng, nanti ada lagi Mas Andri, ya, masih muda-muda lah ini. Nanti yang ke depan ini untuk living modernisasi, itu laboratorium untuk modernisasi itu bisa dijaga. Saya kira itu. Terima kasih banyak Prof. Jadi konsep living laboratory ini menjadi sangat penting. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan keberlanjutan, dengan adanya living laboratory ini, maka nanti akan mendukung penelitian lebih lanjut, studi lebih lanjut, sehingga nanti harapannya semua juga berlanjut. Jadi kalau sudah diterapkan implementasi modernisasi dan juga sipasi tadi disebutkan oleh Prof. Sigit di DI Sapon, nah nanti bisa akan terus berlanjut dengan adanya konsep living laboratory tadi. Baik, itu sudah sangat banyak tadi insight yang saya dapatkan. Mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Pak Jito dan juga Prof. Sigit terkait dengan harapan dan usulan ke depan terkait dengan konsep pengelolaan irigasi berbasis manusia ini bagaimana? Mungkin dari Pak Jito terlebih dahulu. Oh, baik, terima kasih. Menurut saya begini ya, kita harus menata tentang terkait SDM ini. Ya, kita harus pikirkan atau komitmen tentunya dari bapak-bapak atau ibu pengambil kebijakan, ya, tentunya yang punya kewenangan pengelolaan. Bagaimana itu terkait dengan formasinya? Jadi harus dijelaskan. Lah, kalau bagi kami ini sebagai pembina, harapannya ya jadi ASN mereka. Ya, karena dasarnya adalah mereka adalah pelayanan publik. Bagaimana mau melayani dengan baik dirinya sendiri nggak jelas nasibnya, gitu ya. Kedua, itu harus ada jenjang karir yang jelas. Ya. Misalkan sama-sama STM, SLTA, pengalaman berbeda, tentunya harus ada stratanya antara satu dan lainnya. Seperti itu ya. Terus jenjang yang mau naik misalkan, jadi PPA naik ke juru, atau PUB ke juru ke pengamat. Ini juga diatur, artinya karir planningnya lah, semacam itu. Nah, nggak apa-apa, nah tugasnya ditambah. Saya punya angan-angan bahwa petugas OP itu diberi tambahan beban tugas di lapangan. Ya, karena statusnya sudah menjadi ASN misalkan, apakah PNS atau P3K, terserah itu. Tapi tambahan tugasnya adalah di lapangan termasuk pengamanan aset. Ini menjadi penting. Ya, di samping OP juga pengamanan aset. Ya, terus melaksanakan epaksi. Sehingga tidak setiap tahun itu unit kerja itu mengusulkan biaya untuk epaksi. Lewong ini petugas itu sudah di sana, tinggal kita training saja. Sering saya sampaikan bahwa pelaksana epaksi ini sebaiknya bersertifikat kompetensi supaya persepsinya untuk menilai itu menjadi sama atau katakanlah ada deviasi itu nggak besar. Jangan penilai barang yang sama yang A mengatakan rusak berat, barang sama yang B nilai rusak sedang. Artinya pemahamannya itu belum seragam ya. Gitu. Makanya satu cara dulu dengan sertifikasi kompetensi. Jadi katakanlah dilatih dulu, ada prakteknya, setelah itu uji kompetensi ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat bahwa Anda sebagai pelayan irigasi, pelayan publik, pelayan petani, Anda kalau ikhlas dapat pahala besar ya, secara keikhlasannya, sedangkan bagaimana statusnya itu bagian tugas dari Bapak dan Ibu yang punya kewenangan, yang di lapangan cukup melaksanakan tugas dengan baik, apapun dilaksanakan, petugas itu tidak hanya siang, tanggung jawabnya termasuk malam. Ya. Air tidak cukup hanya siang hari. Pada kekurangan banjir, petugas OP juga melaksanakan tugasnya. Jadi itulah nilai tambahnya daripada para petugas OP tadi. Tapi syaratnya tetap semangat, kerja keras, nah terakhir ikhlas. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Jito. Jadi saya kutip tadi, kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas. Mungkin seperti itu nggih Pak. Dan tadi saya juga dapat 2 kata kunci tadi. Jadi career planning dan sertifikasi kompetensi. Itu nanti para pelayan pengelola irigasi tadi itu supaya mempunyai perspektif yang sama. Jadi kalau tidak sama kan nanti sifatnya menjadi subjektif. Padahal kita harapkan objektif. Nah itu sangat penting nanti bagi Bapak Ibu perumus kebijakan untuk merumuskan terkait dengan career planning dan sertifikasi kompetensi. Dari Pak Jito seperti itu, kemudian saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Prof. Sigit terkait dengan arahan ke depan, harapan, dan usulan Prof. Monggo. Matur nuwun. Jadi saya mendukung Pak Jito. Sebenarnya saya agak keras lagi di sini. Jadi begini, ya, agak kerasnya itu begini. Saya menganggap itu harus ada fairness ya. Baik. Ya. Baik teman-teman yang dari Kementerian Pertanian itu karena dia punya undang-undang. Ya, undang-undang perlindungan tanaman dan penyuluhan. Itu sehingga statusnya itu terjamin. Ya. Karena kalau dia tidak dijamin statusnya, menterinya yang kena pelanggaran undang-undang, kena sanksi. Nah, di PU itu belum ada. Ya. Sehingga sebetulnya kan apalagi dalam masa pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Pak Prabowo ini fokusnya itu adalah swasembada beras, ya, swasembada pangan. Kalau tugas yang sangat berat itu, ya, itu ditanggung oleh para petugas, ya, dengan status yang kurang jelas, kesejahteraannya ya kurang jelas. Karena dia itu dianggap hanya sebagai petugas, bukan pegawai. Dia itu hanya memperoleh honor. Kan tidak fair ya? Betul. Tidak fair. Nah, itu di lapangan terjadi kesumburan sosial. Satunya pakai ASN atau PPK, satunya lagi masih pakai petugas. Ya, ini dan bebannya sama. Beban untuk melaksanakan program swasembada beras, swasembada pangan itu ditanggung oleh mereka yang di lapangan. Nah, ini kalau satunya ini aku wes oke kok. Penyuluh ya. Penyuluhnya itu oke yang di lapangan itu. Karena dia punya undang-undang. Yang di sini apa? Ya mohon maaf ini. Jadi untuk Permen PU nomor 12 itu hanya haknya dulu. Kewajiban. Ya. Haknya belum ada. Nah, ini nanti mudah-mudahan setelah RPP itu diundangkan menjadi PP, pengganti dari Permen PU itu nanti menjadi mungkin ditambahkan di situ. Bisa tidak, meskipun mungkin tidak ada undang-undangnya atau mungkin kan dicantol-cantolkan mungkin bisa. Ya. Dan cantolkan seperti bisa. Saya kira mungkin bisa. Nah, itulah yang nanti mungkin secara fairness itu bisa di-create aturan-aturan yang baku, aturan yang bisa dilaksanakan secara legal dan mereka terjamin. Ini yang mungkin perlu direnungkan ya. Jadi karena tugasnya itu berat, disanggo orang banyak, tapi satunya itu jomplang. Inilah yang mungkin perlu direnungkan oleh tadi kalau Pak Jito mengatakan ada para pemangku kebijakan itu ya mungkin ini dipikirkan bersama. Saya kira mungkin demikian. Ya, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi di sini pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban begitu ya Prof. Kalau misalnya kewajiban sudah dilakukan, nah haknya ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi tadi perlu dijamin antara status kemudian juga kesejahteraannya. Ya, karena para pelayan irigasi ini adalah ujung tombak di lapangan. Jadi penentu sukses atau tidaknya pelayanan irigasi ya beliau-beliau ini yang berada di lapangan. Luar biasa sekali, sudah kita dapatkan banyak wawasan pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang pentingnya peran kompetensi dari
para pelayan irigasi, kemudian juga pentingnya peranan teknologi dalam mencapai pengelolaan irigasi berbasis manusia, kemudian juga arah kebijakan ke depan. Tadi terakhir sudah disampaikan oleh Pak Cito dan Prof. Sigit. Baik, ini sangat membuka wawasan kami, Prof, dan harapannya nanti menjadi masukan yang sangat berharga, khususnya bagi Bapak Ibu, pemangku kepentingan dan juga perumus kebijakan, supaya nanti bersama-sama kita nanti bisa membuka ruang diskusi bersama. Kemudian untuk tujuannya adalah kesejahteraan. Kita menjamin statusnya dan kesejahteraan bagi para pelayan pengelola irigasi tadi. Nggih, baik, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Prof. Sigit dan juga Pak Cito yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi, Prof, Pak Cito, di seri-seri berikutnya. Karena ini adalah seri pertama, pemirsa, jadi nanti akan diharapkan adanya keberlanjutan untuk seri-seri berikutnya terkait dengan pengelolaan sistem irigasi. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Ansita Gupita-Ginggin Pradipta mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai ketemu lagi di seri-seri berikutnya dengan topik-topik menarik yang lainnya, khususnya di bidang pengelolaan sistem irigasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.